berjalan segera, melangkah segera. Karena waktu kamu melangkah, waktu kamu berjalan, di situ justru ada mujizat. Melangkah bersama Tuhan, di situ ada mujizat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita diberkati Tuhan. Doa saya kita orang yang terus berharap, percaya, mengandalkan Tuhan. Kita menaruh iman bahwa hidup ini ada yang pegang kendali, yaitu Tuhan, dan hidup kita pasti baik-baik saja di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita berani melangkah, berani percaya, berani berharap. Tapi beberapa orang hari-hari ini terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak menunggu. Bukan tidak mau melangkah, tapi menunggu waktu yang tepat, menunggu ekonomi stabil, menunggu situasi aman, menunggu semuanya sudah siap, menunggu hati siap, menunggu keuangan siap, dan akhirnya nggak melangkah. Alkitab berkata kalau kita nggak melangkah, kita nggak menuai. Sedangkan Alkitab mengajar kita di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya ulang ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Awan, angin bicara tentang sesuatu yang nggak pasti. Cuaca ini nggak pasti. Kadang-kadang cerah, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba cerah lagi. Apalagi di hari-hari ini, cuaca tidak menentu. Artinya ketidakpastian itu selalu ada. Kalau kita menunggu semuanya pasti secara penuh baru melangkah, kita tidak akan pernah melangkah. Dan saya ulang, kalau kita tidak melangkah, kita tidak lihat tuaian. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak lihat janji Tuhan, berkat Tuhan. Kalau saudara perhatikan semua kisah-kisah di Alkitab, orang-orang menerima mujizat kuasa adalah orang-orang yang berani melangkah, yang tidak menunggu situasinya fine, baik-baik. Ingat ketika ada angin badai di tengah perjalanan murid-murid menuju ke seberang. Di perahu itu nggak ada Yesus, tapi Yesus melihat dari bukit, dan kemudian Yesus bukan hanya melihat dari jauh, Yesus menghampiri mereka jalan di atas air. Dan ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ada satu murid yang memberi komentar, yaitu Petrus. Kita tahu kisahnya. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu Petrus berkata, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Situasinya masih ada badai. Situasinya masih angin ada kencang. Situasi masih belum menentu. Yesus tidak berkata, tunggu Petrus, tunggu waktu yang tepat. Biarkan aku meredakan badai dulu, baru kamu jalan di atas air. Tapi Yesus tidak berkata, tunggu sebentar, biar anginnya nggak ada dulu, baru kamu jalan di atas air. Tapi Yesus berkata, datanglah. Tuhan justru rindu kita berani melangkah. Dan waktu Petrus datang melangkah, apa yang terjadi? Petrus terima mujizat, kuasa supranatural. Tidak ada orang yang bisa jalan di atas air, tapi Petrus jalan di atas air. Yang walaupun kemudian dia rasa tiupan angin, dia mulai tenggelam, Yesus pegang tangannya lagi, dan kemudian mereka berdua jalan lagi di atas air menuju perahu. Dan Yesus meredakan badainya. Tapi poinnya adalah, Tuhan tidak menyuruh Petrus tunggu sampai nggak ada angin, tunggu sampai badainya reda. Tapi Petrus justru disuruh Tuhan berjalan segera, melangkah segera. Karena waktu kamu melangkah, waktu kamu berjalan, di situ justru ada mujizat. Melangkah bersama Tuhan, di situ ada mujizat. Jangan tunggu situasinya semuanya baik, baru melangkah. Tapi miliki iman, kita orang-orang yang berani melangkah. Karena Tuhan mau kita melangkah.
Dan di tengah langkah kita ada penyertaan Tuhan. Dan di perjalanan atau langkah kita, di sana ada mujizat dari Tuhan. Tuaian hanya datang dari benih yang ditanam. Artinya ada yang ditabur. Benih yang ditanam ditabur. Nggak tunggu sampai semuanya sudah sempurna, baru melangkah, baru berbuat, baru melakukan. Tapi percaya di tengah situasi yang tidak menentu, berani melangkah. Tadi jelas dikatakan, yang terus melihat awan tidak akan menuai. Tidak akan pernah menabur artinya. Kalau terus lihat situasi nggak akan pernah melangkah, nggak akan pernah menabur. Ingat ada momen di mana Ishak mau pergi keluar dari daerahnya karena di daerahnya kering, tandus. Dia punya benih. Tapi Tuhan menahan dan berkata tinggal di situ. Lalu Tuhan berkata tabur benih di tanah itu. Di tanah yang gersang, di tanah yang kering. Tuhan gak bilang tunggu nanti ada hujan, tanahnya gembur, lalu kamu cangkul, lalu nanti baru tabur benih. Tapi Tuhan berkata tabur benihnya, berani, percaya, menabur benih. Di tengah tanah yang gersang, tabur benihnya. Tuhan memerintahkan Ishak menabur di tanah yang gersang. Di situasi yang belum aman. Di keadaan yang menurut kita nggak tepat waktunya. Masa menabur benih belum ada hujan. Dan Alkitab mencatat seperti ini, Kejadian 26 ayat 12. Lalu menaburlah Ishak di tanah itu, tanah yang kering gersang. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Lihat, di tengah situasi yang tidak menentu, ada orang yang berani bergerak, berani melangkah, berani pegang apa yang Tuhan janjikan, justru melihat berkat. Ada orang yang mungkin penuh perhitungan, penuh dengan ketakutan, tapi kekurangan. Alkitab bilang begini, ada orang yang menabur, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa, tapi selalu kekurangan. Kalau sistem dunia salah, menabung itu pangkal kaya. Yang boros menabur, itu boros juga artinya. Menabur, ya makin kurang. Tapi kita beda, waktu orang berani menabur, berani melangkah, berani menabur kekuatannya, berani menabur pikirannya, tenaganya. Justru di sana bersama Tuhan dia akan menuai. Jadi Alkitab mengajar setiap kita, pegang janji Tuhan pagi ini. Pegang apa yang jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu apa, untuk sakit penyakitkah, untuk keuangankah, untuk masa depan anak-anakkah. Pegang apa yang jadi janji Tuhan. Makanya kita perlu banyak baca Alkitab. Dan setelah kita pegang janji Tuhan, bergerak, melangkah sesuai apa yang Tuhan janjikan. Dan jangan tunda, jangan lihat situasi, jangan terlalu lihat situasi, jangan terlalu bergantung pada apa yang kamu lihat. Seringkali Tuhan mau kita bukan hidup dari apa yang kita lihat, kita hidup dari apa yang kita percaya. Kita bukan hidup dari apa yang dunia janjikan, kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Maka ketika kita seperti itu, kita berani melangkah. Dan ketika kita melangkah, di situ ada mujizat, di situ ada tuaian, di situ ada berkat. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini firman Tuhan dorong kita untuk kita sebentar setelah doa, mungkin makan, olahraga, kita pergi keluar, kita bekerja, kita melangkah, kita kerjakan bagian kita menabur, kita memberi, kita berbuat sesuatu, dan kita percaya bersama Tuhan kita akan menuai. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan mendorong kami, untuk kami berani melangkah, untuk kami berani berbuat, untuk kami berani menabur. Karena waktu kami melangkah, berbuat, menabur, pasti kami menuai. Tapi waktu kami tidak buat apa-apa, tinggal diam saja, karena takut, karena cemas, karena takut, karena bimbang, maka kami tidak menerima apa-apa. Kami tidak menuai. Tuhan mau kami menuai apa yang jadi janji Tuhan. Tuhan mau kami menuai apa yang jadi berkat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu satu persatu di pagi hari ini. Biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga di hari ini mereka boleh
melangkah dengan iman, boleh menerima berkat, menerima kebaikan, menerima kesembuhan, pelepasan, menerima jawaban doa, hutang mereka bahkan bisa lunas. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Waktu saya melangkah di dalam Tuhan, saya juga akan menuai apa yang Tuhan janjikan. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar, biar saya juga ikut diberkati dengan responmu. Dan jangan lupa jika engkau diberkati lewat sharing atau renungan Morning with the Word di pagi ini, bagikan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar dengan apa yang kamu bagikan, orang lain juga ikut dikuatkan, diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!